Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessica Putri Apriesta dari kelas IKMB. Yang terhormat Bapak Rudi Chandra SKM MKM, di sini saya akan memaparkan materi atau menjelaskan materi mengenai komunikasi, gaya kepemimpinan, dan motivasi dalam organisasi, atau Communication, Leadership Style, and Motivation in Organizations. Sebelum masuk ke materi, kita harus mengetahui dulu apa itu definisi kepemimpinan. Definisi kepemimpinan secara luas dijabarkan sebagai proses mempengaruhi dalam menentukan tujuan organisasi, memotivasi perilaku pengikut untuk mencapai tujuan, mempengaruhi untuk memperbaiki kelompok dan budayanya, memelihara hubungan kerjasama dan kerja kelompok, perolehan dukungan dan kerjasama dari orang-orang di luar kelompok atau organisasi. Nah, di sini ada peranan penting kepemimpinan. Nah, pemimpin memiliki peranan penting dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan oleh organisasi. Pemimpin menjadi tokoh yang menentukan orang-orang yang tepat untuk organisasi guna membantu pencapaian visi dan misi tersebut. Dan yang terpenting, mengelola sebuah organisasi bukanlah hal yang mudah, sehingga membutuhkan banyak elemen dalam pelaksanaannya. Di sini ada Principles of Leadership atau prinsip dari kepemimpinan. Yang pertama harus know yourself atau mengetahui diri kamu. Sebelum memimpin orang lain, seorang pemimpin harus bisa menjadi dirinya sendiri, melihat dirinya sendiri. Dan ada self-improvement atau perbaikan diri. Pemimpin negara harus memberi manfaat bagi rakyatnya. Pemimpin harus bijaksana, memahami persoalan, mengerti apa yang sedang terjadi untuk mengetahui segala sesuatu. Point of contents, poin-poin dari materi yang akan saya jelaskan atau saya paparkan ada 4. Yang pertama, komunikasi organisasi. Yang kedua, konsep kepemimpinan. Yang ketiga, gaya kepemimpinan. Dan yang terakhir, motivasi atau motivation. Yang pertama, komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi dipahami sebagai proses penciptaan dan pertukaran pesan-pesan dalam sebuah jaringan hubungan interdependen untuk menangani ketidakpastian lingkungan. Ciri-ciri komunikasi organisasi antara lain terstrukturnya di mana struktur terkait dengan otoritas, yaitu kewenangan yang melekat pada jabatan. Nah, kemampuan berkomunikasi itu adalah alat yang paling penting untuk dimiliki pemimpin untuk dapat menjalankan peranannya tersebut. Keputusan yang akan diambil oleh organisasi merupakan wewenang pemimpin. Namun, komunikasi yang tepat guna tentunya dapat memberikan kemudahan dalam pelaksanaan keputusan tersebut. Dan yang kedua, konsep kepemimpinan. Yang pertama, pemahaman umum tentang manusia dan kehidupan sosial dan saran tentang cara yang paling memberi manfaat dan membumi tentang kepemimpinan. Dan mempelajari pendekatan-pendekatan leadership yang merekomendasikan hal-hal yang tidak biasa dan tidak bersifat kekuasaan untuk mempelajari kepemimpinan. Yang ketiga, gaya kepemimpinan. MC Gregor menentukan 2 asumsi gaya kepemimpinan yang disebut teori X dan teori Y. Teori X melihat manusia sebagai suatu mesin yang memerlukan pengendalian dari luar, menganggap orang sebagai alat produksi. Sedangkan teori Y memandang manusia sebagai organisme biologis yang tumbuh, berkembang, dan melakukan pengendalian terhadap diri sendiri. Nah, berikut bisa dilihat ada contoh gambar teori X dan teori Y dari MC Gregor. Dan yang keempat itu ada motivasi atau motivation. Motivasi merupakan hal yang banyak dibicarakan dalam komunikasi, manajemen, dan kepemimpinan. Karena motivasi memiliki kaitan yang erat dengan hal-hal yang menyebabkan seseorang mencurahkan tenaganya, baik secara mental maupun fisik, untuk melakukan sesuatu. Nah, di sini a leader traits atau ciri-ciri pemimpin, yang pertama harus mempunyai ambition atau ambisi, yang kedua tenacity atau mempunyai kegigihan, dan harus confidence atau mempunyai kepercayaan diri. Nah, yang terakhir adalah kesimpulan. Gaya kepemimpinan yang berbeda akan menghasilkan pencapaian tujuan yang berbeda pula, bergantung pada kondisi ketika gaya tersebut digunakan. Gaya kepemimpinan yang dijelaskan dalam pembahasan tidak ada yang lebih antara suatu dengan gaya
Kepemimpinan lainnya dikarenakan kondisi setiap organisasi yang berbeda, yaitu jika dilihat dari faktor internal seperti tujuan organisasi, motivasi, dan kepribadian pegawainya, serta faktor eksternal seperti adaptasi terhadap perubahan lingkungan. Kepemimpinan bukanlah tentang pemilihan berikutnya, ini tentang generasi berikutnya. Terima kasih, itu saja pemaparan yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.